hormon endokrin itu harus tahu metodenya, harus tahu pemantapan mutunya, nggak bisa tahu labnya tapi nggak tahu metode yang digunakan. Pitfallsnya nanti akan banyak sekali. Jadi akan dibahas hormon hipotalamus, hipofisis, kondron, dan adrenal. Nah ini kompetensi nanti kalau sudah jadi dokter umum ya, DM1, HHS, KAD, hipoglikemi, hiperparatiroid, hipoparatiroid, hipertiroid, kecuali yang hipotiroid ini yang kedua. Enzim disease 1, hiperurisemia 4, ya, sindrom metabolik 3. Jadi nanti kalau ujian UKM-PPD ada soal hiperurisemia sering keluar itu, saya sering nungguin di pembahasan hiperurisemia. Nanti sampai membuat resep, sampai edukasi pasien, ya, itu dokter umum harus bisa. Resepnya itu juga kalau pas akut diberi resep apa, pas kondisinya sudah membaik nanti diberi resep apa. Dokter umum itu nggak boleh dirujuk. Sekarang malah lebih strict lagi. BPJS itu sekarang semuanya di puskesmas, layanan di puskesmas, tipes di puskesmas, DM di puskesmas, tiroid di puskesmas. Jadi rumah sakit itu sekarang anjlok pasiennya, nggak ada ke rumah sakit. Karena kalau BPJS di puskesmas kan biayanya murah, klaimnya murah, ya. Karena nggak tahu nanti lama-lama BPJS bisa ambruk ini dengan iuran yang cuma berapa puluh ribu aja ya sebulan. Apalagi yang BPI yang penerima bantuan itu cuma berapa puluh ribu aja. Sakitnya kanker, sekali kemo 30 juta, iurannya 25.000. Ya, kapan nggak tekun? Ya. Nggak tahu itu teman-teman BPJS bagaimana. Lain dengan di luar negeri, gajinya besar, tapi juga untuk bayar asuransi. Asuransi yang dibayar per bulan bisa mahal, berapa juta, 2 juta, 1 juta setiap bulan. Lain dengan kita. Nah, hormon itu untuk menjaga keseimbangan tubuh, istilahnya homeostasis. Jadi kalau badan kita oleng gitu ya, dilebak pingsan gitu ya, selain gangguan kejiwaan ya, itu pasti ada gangguan hormon. Hormonnya macam-macam tadi kan yang disebutkan di depan tadi, dari tiroid, paratiroid, adrenal. Jadi jika ada perubahan lingkungan itu juga tubuh menyesuaikan. Istilahnya itu kayak apa ya? Keseimbangan lah. Cuma ya itu penyesuaiannya juga nggak bisa cepat-cepat. Contohnya terapi prednison pada SLE ya, itu kalau pas terapi 3x1 tiba-tiba di stop itu akan muncul withdrawal yang menyebabkan tubuh itu bisa kacau balau. Atau contohnya kalau orang narkoba ya, narkoba itu tiba-tiba di stop, dia akan withdrawal, dia ngapok dia, karena tubuhnya nggak bisa di stop mendadak. Ya contohnya kalau pas putus cinta kan juga sama ya, diputus mendadak itu rasanya gimana? Apa ya, gila ya, iya nggak? Atau cuek? Ya harusnya cuek, kayak yang lain aja nggak ada gitu ya. Ada yang lebih baik di luar sana gitu ya. Ya mau harus yakin gitu. Hidup kan nggak cuma sementara, masih lama hidup kita sampai 80 tahun. Hari ini nggak baik, akan dapat yang lebih baik. Itu jadi bisa menyesuaikan. Ada sistem saraf, ada sistem endokrin. Kalau saraf itu kayak listrik. Makanya kalau pas ada gangguan tulang belakang, saraf kena itu kan tiba-tiba langsung tuang gitu. Kalau udah pernah ngerasain ya, saya udah pernah ngerasain soalnya.
dulu apa itu istilah endokrin ya, karena ada autokrin, isokrin, parakrin gitu ya. Jadi kalau autokrin itu diperiksanya itu hormonnya diri sendiri, satu egois. Autokrin itu egois, jadi ya saya produksi ya untuk saya sendiri gitu. Saya nanam padi ya tak makan sendiri ya, saya nanam buah ya tak makan sendiri, itu namanya autokrin. Kalau isokrin ini pasangan suami istri misalnya, jadi ada simbiosis mutualisme. Atau kalau anak-anak sekolah itu ya yang satu pintar matematika, yang satu pintar IPS. Pas matematika, neuron yang pintar matematika. Gantian nanti kalau mau pas IPS aku neuron kamu ya. Itu simbiosis antar sel. Kalau parakrin ini khusus, jadi eksklusif istilahnya di dalam satu ruangan ini maunya temennya cuma sama kamu tok yang deket, yang di luar sana lupain deh gitu. Itu parakrin. Nah kalau endokrin di tempat lain ya dihasilkan endokrin, tapi bisa digunakan di tempat yang jauh-jauh karena dia melalui media cair. Contohnya dari hipofise, hipotalamus ya otak ya, dia bisa dipakai oleh guna, dipakai oleh pankreas gitu ya, dipakai oleh tiroid gitu. Nah itu jalan melalui media cair, melalui darah. Jadi hormon endokrin ini mengatur aktivitas sel yang berbeda tadi ya, dari selnya itu bisa digunakan untuk organ-organ yang lain. Fungsinya apa? Memelihara keseimbangan tubuh. Ada aldosteron, ADH. ADH itu antidiuresis ya. Kalau nggak ada ADH, kencing terus, losdol istilahnya, ada diabetes insipidus. Ya, dia harus ada ADH-nya. Atau stres, ya, hormon stres itu asetil, prolaktin. Kalau GH-nya nggak dihambat, jadi apa? Raksasa, gigantisme, akromegalis, seperti itu. Hormon yang berkembang. Atau reproduksi, testosteron, androgen, estrogen itu untuk yang gonad. Nah, struktur kimia hormon itu nanti ada 3 ya, protein, steroid, sama nanti satunya setelah ini. Kalau protein itu dari asam amino, contohnya GH, prolaktin, FSH, LATSH atau insulin. Berat molekulnya besar, makanya kalau di lab itu bisa diperiksa protein total gitu, karena berat molekulnya besar. Kalau steroid itu ada bahan dasarnya kolesterol, ada siklopentana penane. Contohnya apa? Testosteron, estrogen atau kortisol. Kemudian ada juga yang lainnya, jauh nih, tirosin. Tirosin ini dari turunan tirosnya tiroid, contohnya ya tirodo, tironin, tiroksin atau dimethyladrenalin atau kolamin. Susunannya, jadi ada 3 susunan ya, protein, kemudian tersusun dari kolesterol, steroid, sama yang tersusun oleh tiroksin, umumnya tiroid. Nah untuk yang mekanisme kerja hormon itu ada water soluble, ada lipid soluble. Kita bayangkan itu membran itu kayak pintu inilah. Pintu itu lipid bilayer, ya, ada 2 lapis lipid. Sehingga kalau water soluble dia bisa menembus lipid nggak? Nggak bisa, sehingga butuh reseptor. Jadi di pinggir pintu itu ada penjaganya. Itu ada penjaganya loh, lihat ada. Sama, saya juga nggak lihat. Contohnya, dia jadi reseptor itu di pinggir pintu tuh. Sehingga kalau reseptornya rusak, hormon bisa masuk nggak? Nggak ada penjaganya tuh. Hormon bisa masuk nggak? Bisa, karena reseptornya rusak. Sehingga dia bisa masuk ke membran atau misalnya ada bahan yang mirip lah ya. Dia bisa masuk ke membran.
Nah, setelah terikat, reseptor ini akan memacu second messenger atau AMP siklik atau ion CA sehingga terjadi aksi intraseluler. Ini tergantung pembentukan hormonnya ya, kayak hormon tiroid itu butuh channelnya, diodorina channelnya misalnya. Kemudian yang kedua, lipid soluble. Nah, kalau lipid soluble ini bisa menembus membran sel, nggak perlu ada reseptor. Yang reseptornya itu ada di sitoplasmik, bisa langsung mempengaruhi nukleus inti sel dan bisa mengekspresikan hormon melalui messenger RNA. Jadi mainnya langsung di inti sel. Ya, itu yang lipid soluble. Contohnya hormon steroid. Kalau yang water soluble tadi, contohnya katekolamin, peptide, hormon peptide protein atau katekolamin. Nah, yang katekolamin tadi apa? Katekolamin tadi itu derivat dari tirosin, ya. Jadi ada saling kaitannya. Nah, untuk hormon endokrin ini ada kelenjar utama ya, ada 10 ya. Ada hipotalamus di otak, hipofise ini kayak jantung, misalnya kecil banget kayak jantung ayam. Pernah makan jantung ayam ya? Ya, kalau makannya tuh ingatnya tuh makan ati, itu kan ada cendilanya tuh. Ati ayam pernah makan? Terus gonad itu kelenjar kelaminnya ya. Gonad mana ini? Ovarium, testis, pankreas itu nanti untuk JM. Adrenal nukleksatornya di sini di suprarenal. Tiroid, paratiroid, tulang, mame, ginjal. Ya. Ini yang kurang pankreasnya ya. Gambar pankreasnya lupaan. Nah, ada pituitary anterior di depan, dia lokasinya di depan ya. Sama ada yang di belakang. Di belakang itu ADH oksitosin ini di belakang. Ada juga yang medial di tengah. Nah, ada aksis hipotalamus, hipofise, target organ, keseimbangan aksis ya. Hipotalamus contohnya ini kelenjar adrenal ya. Di hipotalamus dia akan mengeluarkan CRH, akan memacu pituitary cell, mengeluarkan kortitrop, akan mengeluarkan hormon tropik ACTH. Nah, di target organ kelenjar adrenal, ACTH ini akan memacu pengeluaran dari kortisol. Kalau kortisolnya berlebihan, akan ada feedback negatif, akan menghentikan hipotalamus untuk memproduksi CRH atau menghentikan hipofise untuk mengeluarkan ACTH, sehingga ada keseimbangan. Ya. Kalau ini kelebihan, ini akan ngerem. Kalau ini kekurangan, kortisolnya sudah defisiensi, dia akan meminta hipofise, hipotalamus untuk menambah lagi. Jadi kayak pabrik lah. Kira-kira kalau kita sebagai pengusaha ya, ada kelebihan produk di konsumen nggak ada yang beli, misalnya contohnya Pak Mixway lah ya. Mixway itu kan juga gitu tuh, banyak gitu kan. Dulu kan banyak yang beli, sekarang nggak ada. Nah, akhirnya apa? Produksinya kira-kira gimana kalau sekarang nggak ada yang beli dari atas? Kok nggak ada yang beli gitu? Produksinya, asumsinya banyak toko, tapi nggak ada yang beli. Ya di stok aja toh ya. Udah terlalu banyak toko, stop, jangan buka toko lagi gitu. Karena konsumennya udah nggak ada yang beli gitu lah. Dulu kan booming nih di tiap desa aja ada. Di dekat saya itu ada 3 atau 4 Mitsui. Sekarang nggak ada yang mau beli, sehingga di stop dan nggak usah jualan Mitsui karena nggak ada yang beli. Nah, seperti itu. Jadi kayak jungkat-jungkit keseimbangan itu kayak jungkat-jungkit. Ini satu lebih, satu rendah, atau satu rendah, satu lebih. Kalau keseimbangan itu sejajar, homeostasis seimbang.
Atau yang tiroid ya, di somatostatik dia akan mengeluarkan TRH. Di hipofise dia akan memacu tirotropin untuk mengeluarkan TSH. Kelenjar tiroid memacu pengeluaran hormon T4-T3. Ini untuk termogenesis panas, sintesa protein. Sehingga kalau hipertiroid T4-T3 tinggi, TSH-nya rendah. Ya. Kebalikannya kalau hipotiroid T4-T3-nya rendah, TSH-nya tinggi. Makanya kalau pada bayi baru lahir itu yang di screening TSH, karena dia kadarnya tinggi. Bayi itu kan yang di screening hipotiroid kongenital, TSH-nya tinggi, T4-T3-nya rendah. Itu juga seperti itu. Kalau dia nggak sakit, T4-nya tinggi, TSH-nya akan turun sehingga homeostasis sejajar, timbangannya nggak jumpling gitu. Tapi kalau ada penyakit kayak hipertiroid itu, ya T3 T4 akan tetap tinggi, TSH akan tetap rendah, tetap jumpling gini nggak bisa. Namanya juga penyakit, ya nggak bisa kalau tanpa diobati dari luar. Demikian juga ini yang terkait gonad GnRH. Gonadotrop ini akan mengeluarkan di hipofise mengeluarkan LH dan FSH. Untuk pengeluaran target organ ovarium apa? Estradiol, progesteron, testis apa? Testosteron inhibin. Kalau yang terkait dengan growth factor di tulang, gonadotropin ini juga GHRH mengeluarkan somatotrop, growth hormonnya akan memacu liver untuk mengeluarkan growth factor di tulang juga. Kalau yang terkait prolaktin dari apa? Dopamin. Di hipofise dia akan memacu labotrop untuk mengeluarkan prolaktin. Prolaktin itu yang laktasi untuk menyusui. Ya. Nah, hipotalamus bisa kita pastikan kondisinya normal atau tidak dengan pemeriksaan. Kalau yang pemeriksaan secara langsung belum ada. Semua sih pemeriksaannya menggunakan kita periksa antibodi atau antigennya ya. Kalau diperiksa langsung itu nanti disuntik-suntik. Ada releasing hormon, ada inhibiting hormon. Releasing itu melepas ya. Ada TRH, GnRH, dan CRH. TRH ini untuk tiroid, GnRH ini gonadotropin, CRH ini kortikotropin. Saya dulu ya.
Jadi gonadotropin ini mengeluarkan FSHLH, kortikotropin mengeluarkan ACTH. Nah, inhibit menghambat ya. Kalau somatostatin ini mengerem growth hormone. Jadi kira-kira kalau pasien ini growth hormonnya tinggi, jadi gigantisme, jadi akromegali, jadi raksasa. Pernah lihat ya orang raksasa ya? Seringnya sih orang raksasa main basket, bisa 2 meter itu ya, itu mungkin tumor itu ada rumah itu mungkin, atau pemain volley, atau dopamin ini untuk ngerem prolaktin. Jadi kalau ibu menyusui itu ya jangan air susunya keluar terus, nanti bisa dehidrasi itu ibunya ya. Jadi harus direm dengan apa? Dopamin. Jadi tubuh itu ada keseimbangan, nggak bisa berlebihan, nggak bisa kekurangan. Kita juga harus tahu kondisi tubuh kita. Kalau pas capek, ngantuk ya, habis belajar ngantuk ya tidur, jangan malah lari-lari, jangan. Beda ngantuk minum kopi, jangan itu. Tubuh itu harus diberi waktu untuk istirahat, karena kalau enggak nanti ya nggak kuat livernya biasanya. Livernya itu jebol, nanti tahu-tahu pas usia tua hepatoma gitu. Tahu-tahu pas tua kanker paru gitu ya, karena tubuh nggak diberi waktu untuk istirahat. Jadi tubuh itu juga udah punya alarm. Kalau pusing gitu ya, pusing aku kok belum tidur, dia tidur aja, jangan dipaksa. Ya. Kemudian ada hipofise. Hipofise ini tadi yang kecil ya, kayak jantung ayam tadi ya. Di dalam sela lusika ada anterior, ada posterior. Tadi sudah ada gambarnya ya. Kalau ini yang dihafalkan yang bawah aja paling gampang. Dia sama oksitosin, udah itu aja, pasti posterior. Yang lainnya pasti depan. Kemudian menilai fungsi yang anterior atau posterior berfungsi atau tidak dari tubuh kita yang normal. Yang maksudnya kalau anak kedokteran itu mesti tumbuhnya normal ya, tiroidnya normal, ovulasi spermanya normal, tulangnya normal. Kalau yang pemeriksaan direct langsung itu tidak ada. Kalau perlakuan itu kan disuntik ya. Yang perlakuan direct itu disuntik-suntik. Kalau mau cek TSH, suntik TSH. Mau cek FSHLH, suntik GNRH. Mau suntik GH, stimulasi glukosa. Tapi kalau yang direct statis ini nggak ada. Adanya kit di dalam lab. Ya, jadi ada periksa TSH, LSH, CTH itu di lab rumah sakit Madi juga bisa, prolaktin seperti itu ya. Tapi kalau yang kita yang hormon-hormon yang jarang kita kirim ke lab rujukan, karena itu tadi yang minta nggak ada. Jadi kalau kita sediakan reagen nggak ada yang minta, kita kira-kira reagennya jadi apa? Ide ya, ada luar so, kayak kita kayak toko lah, sudah tahu toko itu sepi pembeli minuman Coca-Cola misalnya, kita sediakan Coca-Cola dan ya sampai ide ya 1 tahun nggak ada yang beli ya toh. Jadi untuk apa kita sediakan Coca-Cola? Mending nggak usah disediakan. Nah di lab itu seperti itu, bukannya kita nggak mampu, nggak, kita tuh bisa. Alat kita tuh bisa ya, alat itu besar 1 lemari itu bisa untuk pemeriksaan apapun. Makanya nanti kalau mau penelitian mau periksa apapun itu kita bisa, tinggal beli reagen, pesen misalnya 3 bulan ya, setelah itu kita rapi. Kemudian kalau posterior ini dengan water derivation test, apakah osmolalitas urin atau plasma, nanti tahu. Jadi kalau pakai WDT, tes WDT itu nanti berat badannya naik atau enggak kan, karena dia harus puasa 8 jam, harus dicek osmolalitasnya. Ini biasanya pada diabetes insipidus untuk WDT ini, derivation test. Nah, untuk tahu hormon immunogen, kemudian nanti hormonnya bagus apa enggak, itu sedikitlah paham tentang siklus lab. Jadi ada pre-analitik, analitik, post-analitik. Nah, kesalahan terbesar itu adalah pra-analitik.
75%. Pra-analitik itu sebelum sampel itu masuk ke laboratorium. Jadi mulai dari dokternya, transportnya, diambil darahnya, sebelum darah itu masuk ke lab. Kalau yang analitik itu di dalam lab. Di dalam lab itu ya mulai itu pemeriksaan dan lain-lain. Kesalahannya nggak banyak karena kita di lab itu sudah elektronik, sudah barcode, scanning, hasil langsung masuk alat. Bahkan serumnya itu di dalam botol tancapkan aja di alat. Alat udah bisa melihat identitas pasien. Hasil langsung dikirim ke komputer. Dari komputer di ACC hasil langsung masuk WA. Jadi kesalahannya itu minimalis banget, kecuali dari awal salah barcode. Nah itu beda lagi. Barcode labelingnya salah, ya udah sampai ke belakang salah semuanya. Sehingga faktor-faktor pasien seperti dietnya, IMT-nya, terapi kehamilan, ya, minumnya, posturnya, waktu pengambilan, ada sertifikasi ini di dalam lab ya. Penguapan, kena cahaya matahari itu nanti akan mempengaruhi hasil. Dan ini kalau mau dicari satu-satu ini bisa jadi satu kuliah yang banyak ya, untuk memastikan ini efeknya kemana, pengaruhnya ke apa gitu. Dan ada nilai rujukan. Jadi kalau kita lihat nilai rujukan ini tuh sesuai dengan waktu. Ini waktu apa ini? Kelihatan nggak ini? Waktu 24 jam ini ya. Waktu 24 jam. Jadi nanti dia bisa naik turun gitu. Kalau diperiksa pagi tinggi, diperiksa sore turun, diperiksa pagi sedang, siang turun, malam naik. Nah ini pulsatil ini harus dipastikan. Nanti nilai rujukannya berbeda-beda. Sehingga yang kita sarankan pemeriksaan lab itu di pagi hari. Karena apa? Karena kita kan nggak mungkin ya lab itu nilai rujukan pagi, nilai rujukan sore, nilai rujukan malam ya. Pusing nanti labnya. Jadi rata-rata yang ada di lab itu nilai rujukan pagi. Sehingga kalau ada dokter paksa minta pemeriksaan lab sore hari, ya jangan dipakai nilai rujukannya. Contohnya kortisol itu harus pagi hari. Kalau dokternya nggak paham, diperiksanya sore, ya terserah, interpretasikan sendiri. Jangan menggunakan nilai rujukan yang ada di hasil lab. Karena nilai rujukan hasil lab itu berdasarkan nilai rujukan pagi hari jam 7 sampai jam 9 pagi. Ya, karena ini kondisi basal, posisi pas tubuh habis tidur, tenang, ya nggak capek, posisinya sudah nyaman. Kadang juga puasa, sehingga tahu benar-benar kondisi ini. Dan tidak aktivitas berat. Apalagi nanti kalau pengambilan 2 jam PP, setelah diambil darah dulu saat puasa, 2 jam PP kemudian pasien fitness. Jadi nanti diambil darah, kira-kira kadar gulanya menjadi apa? Naik atau turun? Turun. Harusnya setelah makan itu kan kadar gula jam PP-nya tinggi. Lah kok ini turun? Pernah dokter itu komplain ke kita, marah-marah. Wah ini labnya nggak becus ini. Kita udah tahu ini, wah ini agak becus dokternya ini, gitu. Karena nggak bisa mengeksploitasi hasil. Pasiennya suruh balik ke lab. Sana komplain ke lab gitu, ya ampun, kita begini-gini. Bu Yu nanya pasiennya aja gimana sih? Kasian kan pasiennya diutak-atik soal kemarin kemarin. Duduk di lab itu langsung kita tanya, Pak, tadi waktu periksa 2 jam PP makan apa? Kok kadar 2 jam PP-nya rendah? Oh, makan tahu. 1 tahu dok? Iya. Udah, gimana mau kadarnya tinggi? Harusnya kan makan nasi ya, lengkap. Ada juga ya kadarnya rendah, sama dokternya nggak mau, pasien suruh balik ke lab. Kita tanya, udah makan? Udah. Terus setelah makan kemana Pak? Tunggu 2 jam. Fitness. Dan juga ibu-ibu pergi ke pasar. Kira-kira ada 2 jam PP-nya apa? Kan rendah. Nah ini sebenarnya dokter nggak usah nyuruh pasien balik ke lab. Nggak usah, udah ditanya aja. Dokternya kan pinter, Pak tadi makan apa? Pak tadi ngapain? Terus nanti diedukasi, ya seperti itu. Atau kadang obat. Jadi pasien itu
delik-delik nyari ruangan. Dok, saya pinjam ruangannya ya. Kita tahu. Ya udah silakan Pak, di sana mojok, nyontek, usulin. Kan gampang ya, cuma buka perut, dikit aja tik gitu ya. Tapi ternyata isunya berlebihan. Jadi kadarnya rendah. Nah itu faktor-faktor yang menyebabkan hasil lab itu bisa tidak sesuai. Bisa sampai 75% tadi ya, tidak sesuai karena kondisi tangan. Termasuk transfusi infus. Pernah kadar gulanya 1000, pasiennya normal-normal aja, decak juga enggak, DM juga enggak. Ternyata apa? Nah, darahnya dari sisi infus glukosa. Pernah seperti itu, ya. Makanya harus hati-hati. Atau transfusinya baru selesai, anemia. Baru saat selesai transfusi langsung diambil darah. Dokternya ngamuk, kok HB-nya nggak naik? Nah, tadi berapa menit setelah transfusi diambil darahnya langsung? Nah, mestinya kan 6 jam setelah transfusi baru diambil darah. Nah, itu fakta-fakta ini yang dokter harus pahami ya, yang menyebabkan hasil lab itu nggak sesuai. Apalagi di pemeriksaan hormon ini metode juga pengaruh. Ya, makanya saya bahas sedikit. Ada yang tidak berlabel, ada yang berlabel. Contohnya yang tidak berlabel ini aglutinasi. Pernah periksa golongan darah? Atau pernah diperiksa golongan darah? Donor? Enggak pernah, donor darah. Itu kan darahnya diambil swab test. Ditambah reagen, terus digoyang-goyang, terus muncul aglutinasi, golongannya A atau B. Ini dia nggak label, yang paling simpel ya, atau idal tipoid. Nah, kalau yang berlabel ini yang pakai alat-alat besar, ada RIA, VIA, ECLIA, CMIA, atau tergantung berdasarkan antibodinya, molekulernya, free hormone atau nucleic acid-nya. Nah, ini sedikit saya kuliahkan di sini karena apa? Jangan sampai nanti saat interpretasi hormon lab ya, itu bingung dokter ini. Kenapa? Gitu. Ternyata pengaruhnya ke tadi analitik kondisi pasien atau metode yang digunakan. Jadi nanti kita bayangkannya ini berlabel ya. Maksudnya label itu ada ininya loh. Ada fluoresensinya, ada enzimnya atau apa, ini disebut label. Nah, label itu nanti yang diperiksa di alat. Karena alat otomatis ya, kan nggak mungkin manual, sehingga setiap sampel masuk ke alat harus tahu ini yang disebut serum yang tak deteksi itu apanya. Makanya diberi label. Bayangkan lantai, ini lantai ya. Jadi tabung reagen itu bentuknya kan tabung kecil ya. Itu diberi capture antibody. Jadi udah ditempeli antibody oleh pabrik. Ya. Setelah itu ditambahi serum yang kita cari. Sampel pasien tadi diambil, masuknya ke tabung itu. Nah, ini kita anggap analit antigen. Setelah itu diinkubasi, ya, inkubasi. Terus ditambahi antigen berlabel. Nanti akan terbentuk ikatan ini. Antibody, antigen pasien dan antigen berlabel. Terus dicuci, ya. Jadi yang nggak terikat 3 ini nanti dia akan lepas. Nah, yang ikatan inilah yang nanti akan kita hitung. Atau tergantung kalau dia metodenya kompetitif kebalikan, ya berarti ini yang lepas ini yang diperiksa, tergantung apakah free hormone apa yang diperiksa. Nah, ini yang kompetitif. Kompetitif itu tadi kompetisi. Contohnya kalau pacaran ya, pacaran itu kompetisi cari cewek yang paling cantik, iya kan? Coba-coba itu. Yang sudah dapat cewek cantik kan yang cowok yang lainnya kabur dalam arti kan udah nggak dapat kesempatan ya. Nah, seperti itu antibody. Ini antibody, ini antigen yang kita cari.
ini antigen tambahan. Nah, dia harus terikat antigen antibodinya. Yang kita periksa yang bintang, yang ada ikatan antibodi dengan bintang ini. Nah, kalau kompetitif yang diperiksa misalnya yang bulat ini ya, berarti kalau ini sedikit kan hasilnya sedikit yang diperiksa seperti ini. Tapi sebenarnya kadar antigen pasien ini banyak, jadi kebalikannya. Kompetisi itu berkompetisi untuk lomba-lomba mengikat antibodi yang ada di dalam sumuran tabung. Atau enzim, ini yang paling sering. Jadi ELISA enzim itu kalau labnya nggak punya alat yang besar-besar, kita bisa menggunakan manual. Enzim imunase manual itu dipeting manual, cuci manual, dipeting reagen lagi manual, inkubasi manual, terus dibaca. Nah, ini ada modelnya sandwich. Sandwich itu kita bayangkan roti ya, ada roti, daging, misalnya kasih keju, kasih daging lagi, kasih roti. Nah, ini disebut sandwich. Jadi ada double antigen sandwich. Ini di dalam sini itu nanti antibodinya double. Ini substrat pewarna ya, jadi akan terbentuk ikatan dan ini nanti akan berwarna. Contohnya misalnya kita periksa TSC di ELISA, warnanya biru tua. Makin biru tua kadarnya makin tinggi, makin biru muda kadarnya makin rendah seperti itu. Atau antibodi sandwich, ini antibodinya di tengah, dia antigennya 2, terus akan terikat dengan substrat. Ini diperiksa. Ini yang disebut sandwich. Kalau kompetitif itu contohnya D3T4, kalau sandwich contohnya DSC-FSA, LH. Ada juga yang epitop, jadi dari deteksi epitopnya. Ini antibody deteksinya dari sini, dilabel dengan sinyal. Ini ada biomarker antigen, itu capture antibody yang nempel di sumuran. Ini ada blocking proteinnya ya. Nah, nanti dari sinyal molekulnya kan berpendar. Sinyalnya ini nanti akan diukur oleh detektor, oleh fotodetektor. Atau kromatografi, itu metode juga. Dia berdasarkan retensi, waktu retensi. Jadi akan terbentuk reaksi itu pada menit ke-7 misalnya. Menit ke-7 itu di HEA, menit ke-8 itu kortisol, menit ke-10 itu 11 deoksi, androstenediol seperti itu. Jadi berdasarkan retensi waktu. Kromatografi itu dia contohnya dari positif ke kutub negatif gerak gitu ya, di agar, di plate agar. Nanti terus di situ akan terbentuk garis band gitu warna. Garis yang tebal ini nanti menunjukkan parameter-parameter yang akan kita periksa. Atau VOCT itu contohnya PP tes kehamilan. Itu kan tidak dites urinnya ya. Nah, itu analit yang kita periksa, teteskan ke dalam kartridnya. Di dalam kartrid ini ada antibodi. Nanti akan terbentuk ikatan antibodi sama analit spesimen yang kita periksa. Nah, ini nanti akan terikat dengan bandnya sehingga terbentuk garis. Nah, ini kontrolnya sudah akan terbentuk positif kontrol. Kalau invalid, kalau band kontrolnya nggak muncul. Mungkin saat antigen kemarin ya, masih ingat ya waktu COVID. Kalau dicek antigen, ditetes itu dari swabnya itu nanti positif. Kalau nggak ada garis negatif seperti. Atau metode mass spektrometri, metodenya ini pakai gas. Ini biasanya pada lab-lab yang lama ya, lab-lab yang jadul-jadul. Kita nggak punya kita. Tapi metode ini metode yang distandarisasi. Jadi darah itu disemprot ya, disemprot dengan gas. Di sini ada gas nyemprot serum yang keluar sedikit gitu, jadi kayak bocor sedikit disemprot dengan gas. Nanti molekulnya ini akan pecah sesuai dengan molekulnya masing-masing. Ini nanti akan diperiksa oleh detektor lewat mass analyzer ini. Ya, itu contohnya di Karyadi itu masih ada mass spektrometri atau di Labs Jakarta gitu. Tapi kalau di luar negeri kita enggak. Ini karena pakai gas-gas segala, jadi kayak masak itu ya, maksud mau periksa kayak masak ya, ada gas-gasnya. Jadi kita tidak pakai seperti itu. Ada
dekat warna biru ini ada antibodi. Jadi kita bayangkan lantai tadi, kotet tadi, tabung spesimen itu ditempeli antibodi, ya, nempel antibodi di sini. Yang kita periksa adalah yang kuning ini. Nah, detektornya, label yang kita deteksi oleh alat itu yang warna merah. Setelah itu dicuci ya, yang merah-merahnya akan hilang. Nah, yang dideteksi detektornya tadi yang merah. Ini yang disebut kompetitif. Kalau kadar yang diperiksa tinggi, berarti hormon di dalam sampel sedikit. Paham ya? Kayaknya kompetitif. Jadi makin banyak detektor yang diperiksa, kadar hormonnya makin sedikit. Karena labelnya ini tadi sudah disi-disian, terikat di antibodi. Itu yang disebut kompetitif. Kemudian ada juga analog assay, ya, ini sesuai dengan desain dari antigen dan antibodinya. Atau yang berlabel, contohnya di label antibodi untuk single kompetitif. Jadi ada juga yang radioisotop. Ini biasanya alat-alat imunosei generasi 1, generasi simbah-simbah dulu. Generasi simbah. Jadi zaman dulu pemeriksaan imunosei itu pakai radio. Akibatnya apa? Limbahnya yang berbahaya. Ya, makanya nanti apalagi kalau nanti ada yang mau sekolah di radiologi ya, itu harus punya anak dulu. Ya, itu kan karena di radiologi itu kan banyak radio-radio yang berbahaya untuk ini ya, untuk infertilitas ibu ya. Sehingga untuk di laboratorium kita sudah nggak pakai alat-alat imunosei generasi 1 ini. Kita sudah generasi 3, generasi 4, di mana yang tadi labelnya itu pakai fluoresen, pakai enzim yang lebih aman, pakai chemiluminescence, cuma pendarahan cahaya gitu. Kita nggak perlu siapkan limbahnya, petugas juga nggak akan terpapar dengan radioisotop, kan bahaya kalau radioisotopnya. Kemudian ada single step competitive immunoassay, ini juga harus dipahami. Jadi ini tadi ya, sumuran tabung sudah ada antibodinya. Nah, ini di dalam serum ditambahkan spesimennya, serumnya ada dituang ke dalam tabung reagen. Kemudian ada juga antigen yang berlabel. Ini yang dilabeli ini nanti yang diperiksa oleh alat ya, pendarahan cahaya warna merahnya ini. Nah, kalau kompetisi ini balapan, disi-disian. Siapa yang bisa mengikat antibodi? Disi-disian. Kalau yang lebih banyak terikat di sini yang warna hijau, tapi dia kan nggak dideteksi alat ya, karena yang dideteksi alat yang berpendar warna merah ini. Akibatnya apa? Pendarahannya ini sedikit. Jadi kalau semakin sedikit pendarahan yang diperiksa alat, kadar antigen pasien tersebut makin banyak, makin tinggi. Paham? Paham atau bingung? Atau pusing? Ya, ini karena kompetisi. Ya, ada juga yang non kompetisi. Ya, kalau non kompetisi sandwich tadi ya, sandwich itu kan berarti kayak tadi kayak roti tadi. Dia ada double antibody. Jadi ini di dalam reagen tadi, tabung yang sudah di-coated antibody. Ini spesimen yang kita cari ya, yang hijau-hijau ini. Kemudian agar terbentuk reaksi antibody, antigen, antibody berlabel. Nah, yang nggak ada analit, dia nanti dicuci akan hilang. Sehingga yang terikat ini hanya 3. Antibody yang 3 ini terikat dengan antigen. Sehingga makin banyak pendarahan atau chemiluminescence atau enzim yang diperiksa menunjukkan makin tingginya kadar sampel tersebut. Paham ya? Kalau yang non kompetisi ya ini terikat banyak, kadarnya ya banyak. Yang kita periksa kan yang hijau ini. Tapi kalau yang kompetitif, karena kompetisi, dia pendarahan cahaya yang kita periksa ini labelnya ini kebalikan dengan analit yang kita periksa. Nah, itu perbedaannya. Kemudian hati-hati juga terkait interferensi. Pasiennya ada ditanya ya, pemeriksaan hormon, Bu minum obat apa? Karena beberapa vitamin kita sekarang banyak ya, kecantikan tuh
B7 itu bisa menyebabkan negatif palsu pada metode yang non kompetitif ini ya. Tapi kalau yang kompetitif ya positif palsu. Makanya kalau ada hasil hormon yang nggak sesuai, itu tanyakan ke dokter PK-nya, dok ini kenapa gitu. Penanganannya apa? Ya di stop obatnya. Memang setiap pemeriksaan lab itu sebaiknya di stop obatnya. Transfusinya di stop, obat-obat di stop agar hasilnya sesuai. Tapi kalau yang terapi steroid ya jangan. Pasien SLE terapi steroid tiba-tiba stop, nggak boleh minum steroid, wah nanti malah withdrawal. Kemudian ada juga penggunaan hormon steroid, misalnya minum prednisone gitu ya. Itu pada metode kompetitif tadi dia bisa positif palsu, hati-hati. Ya, jadi minum obat, kortisolnya tinggi, ya jelas lah namanya juga minum obat. Tapi kadarnya lebih tinggi lagi karena ada ikatan positif palsu pada metode kompetitif ini. Sehingga kadang yang perlu dilakukan apa? Ganti metode. Misalnya sudah periksa di lab ini, kok hasilnya nggak sesuai, coba periksa di lab lain dengan metode yang berbeda. Harus ditanyakan itu ke labnya. Metode yang digunakan sama enggak? Alatnya sama enggak? Kalau sama ya jangan diulang di alat yang sama. Cari lab yang alatnya berbeda. Kalau untuk hormon kuncinya itu, ya. Kemudian metode analog, misalnya ada familial dysautonominemia, hipertoresemia, atau tiroid hormon autoantibody, itu nanti bisa menyebabkan hasil error, nggak bisa baca. Nanti ya pindah metode, bisa dilihat yang bisa cek equilibrium. Tapi di Indonesia sepertinya nggak ada ini equilibrium dialisis, itu adanya di luar negeri. Atau interferensi substansi lain yang juga harus dipastikan ini interferensinya apa, karena faktornya banyak sekali ya. Kemudian ada juga the high dose group effect. Jadi reaksi antigen antibody itu harus sama. Misalnya antigennya 10 ya antibodinya 10. Nggak bisa antigennya 1, antibodinya 100. Itu nanti hasilnya bisa false positif atau false negatif tergantung ya mana yang tinggi. Jadi ini contohnya penggunaan sandwich ya, bisa dilihat seperti tadi ya. Reaksi antibodi, kasih antigen, antibodi berlabel. Ini dalam kondisi normal dia akan terikat 3 kan ini. Tapi pada kondisi antigen yang berlebih, yang hijau ini yang di dalam sampel kadarnya tinggi banget. Misalnya beta HCG pasien dengan kehamilan anggur itu kan tinggi banget tuh. Hijaunya ini banyak banget. Dia kalau diperiksa yang hijau ini malah terikat dengan labelnya yang merah. Tapi dia nggak terikat dengan antibodi yang terkodet di sumuran. Karena apa? Karena antibodi yang terkodet di sumuran ini udah kedisian sama antigen yang kita periksa. Sedangkan sisa antigen yang lain nempel ke antibodi yang berlabel. Akibatnya yang benar-benar jadi cuma satu ini toh. Jadi hasilnya bisa low positif rendah atau false negatif. Hasilnya bisa rendah palsu. Makanya pada kehamilan anggur itu harusnya beta HCG-nya tinggi kan, tapi hasilnya negatif. Karena apa ya? Karena high dose effect ini. Atau misalnya kayak talasemi diperiksa ferritin. Ferritin itu kan toksik ya, talasemi berulang. Harusnya ferritinnya tinggi, tapi pada talasemi malah ferritinnya rendah. Nah, kalau dokternya nggak paham, dia ngeluarin apa adanya. Padahal dokter anak butuh banget ini. Berapa sih kadar ferritinnya? Ini udah transfusi berulang, maksudnya tinggi, toksik kan ferritin. Tapi labnya nggak paham, orang labnya nggak paham. Hasilnya pasti false rendah. Kalau kita udah paham, ada kehamilan anggur, cek beta HCG langsung dilusi 1/10 kita tambahin NaCl misalnya. Di luar ya 10 dirane. Atau ferritin. Dengan thalassemia cek ferritin, sampelnya langsung kita dilusi, kita encerkan. Baru nanti diramu di alat, baru nanti hasilnya keluar tinggi. Itu salah satu contoh bagaimana perangkat itu memastikan agar metode yang digunakan ini tidak mempengaruhi kesalahan hasil. Atau neutrofil antibody, ini contohnya apa? Jadi di dalam reagen kita itu ada capture atau sinyal antibody yang
misalnya horse, rabbit, mouse gitu ya. Sehingga kalau ada pasien yang memelihara kuda, memelihara kambing, enggak ya, tapi enggak ya, tikus misalnya, mouse, rabbit, horse gitu ya, atau memelihara tikus, misalnya dia di tempat-tempat penelitian, ada ya, di sini kan ada tuh peternakan tikus untuk penelitian, murid itu di UGM, itu dia dicek hormonnya, hasilnya bisa terjadi tinggi palsu. Contohnya ini harusnya dia 2 terikat ya, 2 sama-sama 2 yang normal ya. Tapi dengan adanya hama ini yang orange ya, dia bisa membantu ikatan 2 tambahan ini, sehingga seolah-olah 4 tinggi palsu. Padahal hamanya ini beda, yang kita periksa bukan yang hama ini, yang kita periksa yang hijau. Makanya pernah ada contoh itu estradiol, dicek pada wanita menopause, tinggi banget, dokternya bingung, dikiranya ini kanker. Estrogen tinggi itu kan salah satunya kanker ya. Dicek di USG, di MRI, di CT scan, enggak ketemu-ketemu. Kemudian barulah konsul ke endocrine lab. Ternyata pasien ini, neneknya ini sejak kecil punya kuda di rumahnya. Dan reagen yang diperiksa di lab tersebut itu mengandung horse antibody. Udah, akhirnya sarannya apa? Pindah ke lab, di mana labnya ini nggak memeriksa, maksudnya reagennya nggak mengandung yang horse coated-nya, tapi mengandung mouse misalnya, atau misalnya mengandung rabbit gitu ya, itu masih bisa. Dan hasilnya jadi normal estrogennya. Nah itu ya bisa jadi ya. Jadi caranya ya periksa beda metode, kan bisa low result, false low result, atau tergantung kalau dia juga menyebabkan false high result ini, atau false low kalau memang dia terikatnya di luar terus dicuci, macam-macam sih, beda-beda efeknya ya. Atau juga penggunaan obat ya, penggunaan obat-obatan itu juga bisa menyebabkan reaksi silang. Penggunaan obat hidrokortison ini juga tinggi, hampir meningkatkan 40%. Nanti dikiranya dia kadar kortisolnya tinggi, misalnya itu misalnya kortisol misalnya, padahal sebenarnya dia karena minum obat aja. Kemudian di lab kita sudah melakukan validasi data, validasi metode, kita melakukan QC untuk pemantapan untuk imun serologi ini 1 bulan sekali kita periksa. Ya. Kemudian ada deteksi limit ini juga penting. Jadi kadang lab itu nggak bisa mengeluarkan hasilnya nggak terukur karena ternyata deteksi limitnya ini 1,8. Kadar pasiennya 0, misalnya kan nggak akan terdeteksi. Dianggapnya normal, padahal sebenarnya karena keterbatasan limit deteksi. Jadi hal seperti ini harus dikonsultasikan dengan dokter labnya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian yang nggak kalah penting adalah nilai rujukan. Nilai rujukan itu berdasarkan siklus D menstruasi. Jadi pada siklus ovulasi itu estrogen naik, estradiol naik, libidonya naik, FSH. Tapi setelah ovulasi ya itu progesteronnya yang naik untuk persiapan menstruasi, sehingga saat progesteron turun dia menstruasi. Tapi pada saat kehamilan progesteron ini akan dipertahankan terus untuk maintenance perlengketan dari ovum sama sperma ya. Itu dia progesteronnya tinggi terus. Kemudian ini nilai rujukan juga ada, nilai rujukan masing-masing, sehingga apa? Penting untuk melihat nilai rujukan sesuai waktunya. Kadang-kadang ternyata dia dipengaruhi oleh siklus men. Periksa LH di tanggal 1 misalnya itu kadarnya 200. 2 hari kemudian periksa loh kok LH-nya jadi 20. Wah ini labnya nggak becus ini. Ya pasti pikirnya gitu kan. Padahal ini sebenarnya terkait dengan siklus menstruasi. Makanya kalau ada wanita cek hormon
pas dia diperiksa tuh suruh ngiling-ngiling ini pas menstruasi apa enggak, kira-kira mensnya kapan, bisa tau hitung ovulasi, bisa tau menghitung waktu subur, bisa atau belum bisa? Objin itu biasanya itu termasuk lagi kalau pakai KB alami itu hitung-hitungannya pakai manual gitu. Biar nggak hamil gitu ya, itu pakai puasa itu 14 hari sebelum mens yang akan datang misalnya. 3 hari sebelum, 3 hari setelah, jadi sekitar masanya sekitar 6 hari ya Pak, namanya ya 7 hari itu masa subur. Nah itu puasa dulu, baru nanti setelah itu baru bisa. Nah, contohnya seperti itu untuk perhitungan masa subur. Nah pemeriksaan hormonnya nanti macam-macam ya. Ada FSH ini untuk perkembangan folikel atau spermatogenesis. Ini yang lampu belakang bisa dinyalain di posisi atau panggung. Yang paling belakang bisa. Pada prepubertas tuh FSH-nya rendah dari dewasa, tapi nanti makin menopause FSH-nya tinggi. Jadi nilai rujukan itu tergantung juga dengan usia, tergantung juga dengan waktu mens. Contohnya di sini pada postmenopause tuh tinggi sampai 150, tapi nanti saat ovulasi dia ya tinggi 21, tapi akan rendah di fase luteal. Luteal itu yang belakang sini ya. Contohnya itu penting banget untuk nilai rujukan pemeriksaan hormon ini. Atau LH ini untuk apa? Untuk pembentukan dan sekresi progesteron, memacu sel di testis untuk sintesis dan sekresi testosteron. Makanya kadang pada laki-laki itu dicek LH. Nyebutnya sih luteinizing hormon ya, nggak cuma miliknya wanita sih, laki-laki juga bisa. Untuk tahu pasti apakah di testisnya ini mensintesis testosteron atau tidak. Dan dilihat di sini mid cycle paling tinggi ya, makanya yang fase ovulasi mid cycle ini biasanya tinggi semuanya, kecuali progesteron. Progesteron itu yang di fase luteal. Atau rasio LH-FSH misalnya pada PCOS itu juga tinggi. Polycystic ovarian syndrome, jadi ovariumnya itu ada kista-kista banyak banget. Biasanya itu juga pasiennya wanita itu infertil kalau PCOS. Wanita-wanita gemuk, wanita-wanita yang sulit punya anak, itu kan seringnya sih muncul banyak kista di sana. Sehingga kadang terapinya apa? Yang infertil itu mengurangi obesnya. Atau di terapi, karena kadang PCOS itu juga dasarnya resistensi insulin ya. Diberi terapi yang untuk DM, terapi OAD, orang anti diabetes. Minum OAD setiap hari, padahal sebenarnya nggak DM. Ya. Dan berhasil. Beberapa juga pasien yang minum OAD untuk PCOS ini bisa punya anak kemudian. Kemudian LH, nah ini naik turunnya wanita LH itu amenore menopause ini naik LH-nya. Tapi kalau pada pria Niframari, Serniferus, Sertoli, yang ini diapalin aja deh, susah ini. Kalau mau lihat teorinya, kenapa pada secondary ovulation, namanya juga ibu hormon pasti turun ya. Mengapa pada primary testicular failure LH-nya naik? Nanti coba baca sendiri ya, karena pokoknya nggak cukup. Kemudian prolaktin. Prolaktin itu untuk produksi air susu. Makanya pada laktasi itu prolaktinnya tinggi. Tapi kalau pada laki-laki itu jadinya ginekomastia, payudaranya membesar. Kemudian pada saat hamil itu pasti naik ya untuk persiapan menyusui ya. Tapi kalau sudah nggak menyusui itu 2-3 minggu normal. Makanya kadang butuh kayak obat-obat atau makanan-makanan yang tinggi prolaktin lah, orang Jawa itu kadangnya suruh
E3 nggak pernah sih, nggak pernah diperiksa ya, karena secara waktu paruh juga lebih banyak estrio dibandingkan estron atau yang E2 ya, estradiol itu lebih tinggi waktu paruhnya, terus lebih stabil dibandingkan E1 dan E3, sehingga yang sering diperiksa di lab itu E2. Jadi pada pria E1-nya itu pada obes naik. Demikian juga pada wanita juga pada obes itu E1-nya naik. Kadang-kadang pada laki-laki itu kalau obes itu muncul payudara, ya, payudara. Kelihatannya itu kalau pas menikah pakai dodotan itu ya, ada Jawa itu dodotan. Yang kalau cowok itu dadanya kelihatan itu, nah kalau yang obesitas hati-hati itu, karena nanti bisa payudaranya itu besar gitu ya, kayak wanita gitu, mungkin malah kalahkan yang pengantin wanitanya itu tidak ada gitu. Ada juga kanker itu juga E1-nya tinggi. Nah yang estradiol ini yang sering diperiksa untuk disfungsi men, pubertas dini, amenorrhea, misalnya dokter-dokter kandungan itu ingin punya anak ya, itu yang diperiksa estradiolnya ini setelah pengobatan gitu. Karena memang lebih stabil ya ini dibandingkan E1 dan E3. Kemudian E3 itu misalnya ada placental sulfatase defisiensi atau kelainan fetal NLPD ya, misalnya E3, atau keberadaan fetal kehamilan lanjut ya, tapi juga kadang tidak memberi arti klinis ya untuk E3 ini. Dan kadarnya kalau kita lihat di paling tinggi di periovulatory menjelang ovulasi itu. Progesteron, untuk progesteron ini kalau implantasi kadarnya naik. Jadi kayak tadi ya siklus menstruasi tadi ya, ovulasi itu kan LH, estrogen naik, terus turun semua. Kemudian lanjut progesteron. Tapi nanti sebelum mens progesteron turun terus mens, ya kan? Nah kalau kehamilan progesteronnya yang tinggi setelah fase ovulasi di fase luteal itu dia nanti tetap tinggi, karena dia fungsinya untuk menjaga agar implantasinya ini tetap terjadi, tetap nempel ya, embrionya tetap nempel, sehingga bisa memastikan ovulasi juga, kapan fase luteal, terapi ya, pasien-pasien IVF bayi tabung itu juga setelah implantasi dicek progesteronnya, kira-kira progesteronnya tetap tinggi enggak, karena itu untuk menjaga. Nanti kalau tiba-tiba progesteronnya turun, gitu ya, waduh ini bisa aborsi, karena berarti nggak bisa maintenance embrionya tadi nempel di kandungan ya. Banyak ini yang fungsi objek itu periksa progesteron, estrogen. Dan pada progesteron ini bisa melihat fungsi corpus luteum, plasenta juga ya. Kalau kita lihat naik ya, progresif naik setelah akhir trimester 1. Tapi kemudian setelah 6-8 minggu kehamilan misalnya turun, oh berarti dia ada abortus atau misalnya ektopik, kehamilan ektopik. Jadi kehamilan ektopik itu harusnya embrio itu nempelnya kan di dalam uterus ya. Dia nempelnya itu di tuba fallopi, ini ovarium, tuba fallopi ini. Jadi dia belum sampai masuk ke ovarium, nempel di situ. Nanti bisa dicek salah satunya dengan progesteron ini. Kalau dia turun, wah ini ektopik. Tapi sebenarnya sih kadang secara klinis sudah kelihatan sih, nggak perlu dicek progesteron. Ektopik itu jelas ya. HB-nya turun terus, anemi, nyeri perut, nyeri buang gitu ya, diabetes positif gitu. Atau tergantung kalau dia udah abortus ya diabetesnya negatif. Nah itu harus segera dioperasi, karena kalau kan nanti pecah bisa bahaya ya, karena pecah organ. Kemudian ini kalau kita lihat nilai rujukannya progesteron paling banyak di fase luteal sesuai ya, atau pada trimester 3. Jadi ini benar-benar puncak-puncaknya ini. Dalam trimester 3 itu dibuat puncak tetap tinggi agar tidak aborsi ya.
besar, kok ini kok enggak ya? Atau kalau cewek memonitor produksi androgen, atau memastikan ini misalnya ada kanker prostat, itu kan monitoringnya juga bisa pakai testosteron. Kemudian kalau dilihat dari waktu pengambilan juga harus hati-hati karena testosteron serum itu turun di siang hari, sorenya lebih rendah lagi. Makanya yang ideal tuh pagi hari. Kemudian di wanita bisa juga ini ada neoplasma ovarium. Jadi testosteron itu nggak miliknya cowok aja ya. Kalau kita ingin lihat apakah ovariumnya itu ada neoplasma, dicek aja. Siapa tahu lebih dari 200. Kalau PCOS sih bisa sampai lebih sedikit, naik sedikit, tapi masih kurang dari 100. Dan kita lihat nilai rujukannya paling tinggi testosteron wanita itu di usia subur ya, sampai 50 tahun. Tapi kalau wanita ovulasi dia paling tinggi testosteron. Jadi boleh-boleh aja, cewek diperiksa testosteron boleh aja, cowok diperiksa estrogen boleh aja, siapa yang nggak boleh, yang tergantung indikasinya ya. Kemudian beta HCG, nah ini beta HCG itu kadang kalau PPTS-nya hasilnya negatif ya, tapi USG-nya positif. Nah kita cek beta HCG atau kebalikannya, PPTS-nya positif, di USG kok nggak ada kantongnya. Nah kita cek beta HCG, ini bisa memprediksi awal kehamilan. Atau untuk monitor tromboblastik atau mungkin screening Down syndrome digabung ya, beta HCG, AFP, S3, jadi 3 ini untuk screening Down syndrome. Tapi tidak untuk ini, misalnya kehamilannya makin tinggi nggak sih, maksudnya makin ini trimester 1, trimester 2 nggak bisa pakai beta HCG. Walaupun nilai rujukannya ada, tapi nilai rujukan ini kan kalau kita lihat range-nya tinggi banget, dari 27 sampai 210. Padahal 27 ini bisa juga ada di trimester minggu ke-18, 27 kan. Kan di antara 8 sampai 58 ini ada 27. Sehingga nggak bisa menentukan. Atau bayinya ini ada berapa ya? Bayinya 3, 4, 5, pakai beta HCG nggak bisa. Atau kesehatan atau malformasi gitu, itu bukan fungsi beta HCG. Dia hanya untuk konfirmasi ini hamil enggak gitu ya. Di minggu ketiga rata-rata 5,8 sampai 71,2. Kemudian bisa juga beta HCG ini untuk tumor. Ya contohnya ya tadi kehamilan anggur mulai dari dosa itu bisa sampai 1 juta, tinggi banget sampai 1 juta. Kehamilan normal kan sampai 200 saja. Tapi kalau yang tumor yang non tromboblastik ya sampai 20.000 aja sih, 10.000 sampai 20.000. Atau ini tumor hipofise, banyak ya, ada pituitary, prolaktin, acromegaly. Sampai jam berapa kita? Kurang 5 menit lagi ya? 15? 15? Oh 15 menit lagi. Oke. Kemudian adenoma hipofise, ini sekreting apa? Sekreting growth hormone, sekreting prolaktin, sekreting ACTH, macam-macam ya, tergantung. Jadi tumornya di otak, tapi dia sekresinya hormon. Jadi pemeriksaannya sesuai dengan klinisnya. Apakah dia kayak tadi mengeluarkan payudara terus atau gigantisme, acromegaly seperti itu. Nah ini klinisnya adenoma gonadotrope atau primer hipogonadisme, itu nanti juga lihatnya dari klinisnya. Kalau yang gonadotrope adenoma itu tinggi FSH-nya, tapi kalau yang primary hipogonadisme normal di flow, normal di fertility sama testosteron. Jadi tetap lab itu nggak bisa diri sendiri ya, harus dicek klinisnya. GH ini untuk growth hormone ya sampai pubertas 21 tahun, tapi kalau sudah dewasa nggak perlu ya, nggak perlu lagi. Kemudian acromegaly ini kalau dilihat dia lebih panjang-panjang, kakinya juga panjang-panjang, lidahnya membesar seperti itu. Terapinya kalau tidak bisa operasi non operable biasanya diterapi anti growth hormone.
banget, jadi harus pakai gerinda gitu. Sama kalau operasi otak itu juga dipukul keren gitu. Jadi kalau tumornya kecil nggak efektif, ini dikasih terapi. Ini banyak sekali ya model penyebab acromegaly, apakah mutasi, apakah apa gitu. Nah, prolaktinoma tumor sekreting prolaktin. Kalau pada cowok itu ginekomasti ya, kalau pada cowok. Nah, ini keluar-keluarannya bisa cewek itu bisa amenorrhea, oligomenorrhea, infertility gitu. Kemudian terapinya apakah mau dioperasi, surgery, nanti dilihat dari besarnya adenoma. Kalau kecil itu biasanya enggak visible. Kemudian adrenal ini istilah-istilahnya ya, kita bisa lihat casing disease itu kalau kortisolnya berlebihan, misalnya minum obat prednisone terlalu tinggi, atau adenoma secreting kortisol, tumornya mensekresi kortisol, itu nanti dia casing disease. Buffalo hump, moon face, striae, seperti itu ya. Nah, ini pembentukan steroid. Ini ya harus hafal nih sampai kuliah spesialis ini. Mineralocorticoid, glucocorticoid, androgen. Nah, kalau yang ternyata adrenal hiperplasia yang dicek 17 OH progesteronnya ini untuk screening pada bayi baru lahir tahun 2025 nanti akan diserentakkan di seluruh Indonesia. Kalau tiroid kan sudah sejak tahun 99 ya. Yang 2025 ini ketambahan CAH sama G6PD defisiensi. Kemudian pasien disease ini kalau mau diterapi juga sama, ini konsultan banget ya. Jadi kalau dokter umum sepertinya enggak sih. Kemudian defisiensi glucocorticoid ini kalau pada bayi wanita itu istilahnya kongenital adrenal hiperplasia ya. Defisiensi glucocorticoid itu munculnya ambigu genital. Jadi genitalnya itu ini wanita tapi skrotumnya kok kayak ada penis dengan skrotum. Kayak ini vaginal bener lubang tapi kayak ada penisnya gitu. Tapi kalau pada laki-laki dia nggak ada ambigu genital. Pernah ada kasus wanita bayi dia dengan ambigu genital dilacak, apakah ada anggota keluarga lain yang ambigu genital? Nggak ada. Apakah ada anak laki-laki lain yang meninggal karena GEA? Karena pada laki-laki simptom yang terbanyak adalah GEA, ada dehidrasi berat ya, tapi yang sarkosta. Ternyata 3 kakaknya meninggal usia balita itu karena GEA. Jadi tegak diagnosis bahwa satu keluarga ini sebenarnya dia menderita kongenital adrenal hiperplasia semua. Hati-hati itu ya. Oke, nanti kalau pas di puskesmas ada layanan ambigu genital, wah ingat kuliah saya ini dulu CHA, kongenital adrenal hiperplasia GG ya. Ini klinisnya, macam-macam penyebabnya. Ya, simpulan pemeriksaan lab penting, lihat kondisi klinis. Bila nggak sesuai tadi ya, saya terangkan ada mutu, ada metode, itu harus konsultasi terus dengan klinisi, dengan dokter. Gitu, ada pertanyaan yang masih nggak paham? Mau dikonfirmasi? Sudah jelas atau belas? Jelas ya. Harman itu memang susah kok. Paham sih ini susah dipahami. Tapi nggak apa-apa, dipelajari aja, telan ya, telan ilmunya. Semoga nanti waktu ujian bisa mengerjakan gitu ya. Terima kasih Dek, selamat sore.